Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Puspaningsi. Saya akan melanjutkan pemaparan makalah kelompok 12 Sejarah Peradaban Islam, yaitu tentang pemikiran pendidikan Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka. Di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Buya Hamka. Buya Hamka merupakan prototipe pendidikan yang sangat berhasil dan terkenal di zamannya. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa karyanya dan keterlibatannya dalam konstitusi pendidikan. Kemudian untuk pemikiran Buya Hamka tentang pendidikan secara garis besar terbagi menjadi beberapa poin, yaitu diantaranya yang pertama ada urgensi pendidikan bagi manusia. Hakikat pendidikan manusia menurut Buya Hamka ada dua macam. Yang pertama ada pendidikan jasmani, yaitu pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani dan kesehatan jiwa dan juga akal. Kemudian yang kedua ada kesehatan rohani, yaitu pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan kepada agama. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu terminologi dan tujuan pendidikan Islam. Dalam hal ini, Buya Hamka membedakan makna pendidikan dan pengajaran. Menurut Buya Hamka, pendidikan merupakan serangkaian usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk watak, budi pekerti, akhlak, dan juga kepribadian peserta didik, sehingga peserta didik tersebut bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian, pengajaran Buya Hamka dalam hal ini mengartikan sebagai upaya untuk mengisi intelektual peserta didik dengan sejumlah ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya atau poin yang ketiga yaitu ada materi dan metode pendidikan. Untuk materi pendidikan ini menurut Buya Hamka dasarnya berkisar antara ilmu, amal, dan akhlak. Kemudian untuk metode pendidikannya menurut Buya Hamka ada 3 metode yang digunakan, yaitu ada metode diskusi, karya wisata, dan resilasi. Baik, untuk poin yang keempat ada tugas dan tanggung jawab pendidik. Menurut Buya Hamka, tugas dan tanggung jawab seorang pendidik adalah memantau, mempersiapkan, dan menghantarkan peserta didik untuk memiliki pengetahuan yang luas dan berakhlak mulia serta bermanfaat untuk masyarakat. Dan untuk mewujudkan beberapa poin penting tersebut, terdapat 3 institusi yang bertugas dan bertanggung jawab. Yang pertama ada lembaga pendidikan informal atau yang disebut dengan keluarga. Yang kedua ada lembaga pendidikan formal yang disebut dengan sekolah. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ada lembaga pendidikan non formal atau masyarakat. Untuk poin bahasan berikutnya yaitu ada pemikiran pendidikan Islam Buya Hamka. Jika yang kita bahas sebelumnya adalah pemikiran pendidikan menurut Buya Hamka, nah yang sekarang adalah pemikiran pendidikan Islam menurut Buya Hamka. Titik sentral pemikiran Hamka dalam pendidikan Islam adalah fitrah pendidikan tidak saja pada penalaran semata, akan tetapi juga pada akhlakul karimah. Jadi pendidikan menurut Hamka terdapat 3 terminologi yang digunakan oleh para ahli untuk menunjukkan istilah pendidikan Islam. Yang pertama ada istilah ta'lim, yaitu aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan seseorang dalam hidupnya dan untuk pedoman berperilaku yang baik. Untuk istilah yang kedua yaitu ada istilah tarbiyah, yaitu pengembangan ilmu dalam diri manusia dan penumpukan akhlak, yakni pengalaman ilmu yang benar dalam mendidik. Dan yang ketiga yaitu ada istilah ta'dib, penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan ilmu dan tingkah laku yang baik. Nah, dari ketiga istilah yang telah saya sebutkan tadi,
Hamka lebih condong dalam istilah tarbiyah. Kenapa? Karena menurutnya tarbiyah ini terlihat mengandung arti yang lebih komprehensif dalam memaknai pendidikan Islam, baik vertikal maupun horizontalnya. Dalam artian baik dalam hubungan ketuhanan atau dengan kemanusiaan. Yaitu ada pemikiran Buya Hamka tentang tasawuf. Hamka mendefinisikan tasawuf dengan kehendak memperbaiki budi dan mensyifakan atau membersihkan batin. Dalam beberapa kitabnya, Buya Hamka menyebutkan bahwa tasawuf ini banyak dirusak orang dalam bentuk bid'ah dan sebagainya. Maka beliau menghimbau agar tasawuf ini baik isi maupun prakteknya dapat kembali lagi kepada Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah Rasulullah. Dengan demikian sebenarnya positif dan negatif tasawuf Hamka adalah tergantung bagaimana tasawuf tersebut dipraktekkan. Hamka merinci beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tasawuf dapat menjadi negatif, bahkan akan sangat negatif jika dilaksanakan dengan kegiatan yang tidak digariskan oleh ajaran Islam yang terumus dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan apabila dilaksanakan dalam wujud kegiatan yang dipangkalkan terhadap pandangan bahwa dunia ini harus dibenci. Selanjutnya yang kedua, yaitu tasawuf akan menjadi positif apabila tasawuf tersebut dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang searah dengan muatan-muatan ibadah yang telah dirumuskan sendiri oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dan apabila dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang berpangkal pada kepekaan sosial yang tinggi, dalam arti kegiatan yang dapat mendukung pemberdayaan umat Islam agar kemiskinan, ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, dan mentalitasnya dapat teratasi dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pendidikan menurut Buya Hamka dan pendidikan Islam menurut Buya Hamka, dan juga tasawuf menurut Buya Hamka. Mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari segi bahasa ataupun tingkah laku saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.